Halo para subscriber Sugisti Masbu, kembali lagi bersama aku nih ya di sini yang biasanya membawain sebuah kisah-kisah mistis dari cerita rakyat urban legend. Episode kali ini aku ingin membawakan sebuah cerita makhluk mitologi dari Yunani, yaitu Siren atau Siren. Pasti kalian juga pernah dengar tentang adanya putri duyung atau mermaid. Pasti kalian juga sampai sekarang masih ada yang penasaran, apakah putri duyung itu memang benar ada, mermaid itu benar-benar ada, atau hanya makhluk mitos yang dibesar-besarkan dari mulut ke mulut. Nah, kali ini aku ingin ngebahas tentang Siren dan mermaid, biar kalian semua juga tahu putri duyung atau mermaid itu asal muasalnya dari mana, kok sampai ceritanya itu sampai difilmkan, bahkan ada di animasi juga di logo-logo sebuah usaha-usaha tertentu. Nah, apa sih mermaid, putri duyung? Namun sebelum kita membahas tentang mermaid atau putri duyung, ternyata ada persamaan dengan Siren atau Siren. Siren ini adalah perwujudan dari paduan antara manusia dan burung, yaitu Siren itu biasanya digambarkan dengan kepala seorang wanita, tapi badannya itu burung, jadi dia kayak punya sayap kayak gitu. Nah, si Siren ini mempunyai suara yang indah, mempunyai suara yang sangat mempesona sehingga menghipnotis siapapun yang melintas di kepulauan yang Siren ini berada. Nah, gimana sih cerita dari asal muasal Siren ini dan apa perbedaannya dengan mermaid? Karena sebenarnya keduanya ini mempunyai ciri khas yang sama, yaitu suara yang indah, melengking, terus sehingga itu menghipnotis semua pelaut yang melintas yang ada Siren atau mermaid ini. Kalau Siren ini, dia itu dulunya itu tidak berwujud seperti kepala perempuan dan badan burung, namun dia terlahir itu sebagai peri cantik. Dia itu kecil, cantik, yang dia itu tugasnya seperti pelayan Dewi Persepone, yang dia itu menemani Dewi Persepone ini bermain, menemani, pokoknya ngikutin lah kayak pelayan kayak gitu kan. Si peri kecil ini anak dari Dewa Akelos dan Dewi Melpomene. Nah, namun mereka harus diusir dari tempatnya dikarenakan Dewi Demeter ini marah besar karena mereka dianggap tidak bisa menjaga anaknya, yaitu Persephone, Dewi musim semi yang diculik oleh Raja Neraka yaitu Hades. Nah, kemarahan Dewi Demeter ini akhirnya mengutuk si peri-peri kecil ini keluar dari tempatnya, dan dikutuklah dia menjadi Siren yang berkepala manusia, yaitu seorang wanita cantik, dan dia berbadan burung, dan dia mendiami, atau Siren ini setelah diusir dia itu bertempat tinggal di bebatuan, di terumbu karang kayak gitu kan. Nah, dia itu menggoda para pelaut yang melintas di perairan Italia. Namun ada dua cerita dari sosok yang selamat dari Siren ini. Nah, kalau pelaut ya melintas di kepulauan itu yang ada Siren ini, dia itu kayak
nggak tahan ngedenger suara melengkingnya si siren karena sangat mempesona. Suaranya itu sangat indah banget, sehingga itu mereka tuh terhipnotis ingin mendekatkan kapalnya itu di karang atau bebatuan tempat siren ini berada. Jadi tanpa sadar mereka itu mendekatkan dengan kecepatan tinggi, terus akhirnya kan kapalnya itu kan menghantam terumbu karang, mereka tenggelam, mereka mati. Ada juga yang saking terhipnotisnya, saking nggak kuatnya ngedenger suara indahnya siren ini, sampai ada yang nekat mereka itu terjun ke laut untuk menggapai si siren ini, karena di dalam pikirannya ini siren ini adalah wanita yang sangat cantik karena suaranya yang indah, yang melengking. Nah, seperti apa yang sudah aku ucapkan tadi, ada 2 orang yang berhasil lolos dan melintas melewati tempat siren ini tinggal. Dia adalah Jason and Argonauts dengan Orpheus-nya. Jadi dia itu melintas ke sana. Dia itu adalah seorang seniman yang pandai sekali untuk memainkan kecapinya, yang dia itu udah terkenal banget ya di dunia kelihayannya dalam bermain kecapi itu. Selama perjalanan si Jason ini tuh memainkan kecapinya, yang sehingga mengalahkan suara si siren ini bernyanyi. Suara siren ini meliuk-liuk. Bahkan justru malah di sini tuh si sirennya ini tuh yang terpikat dengan suara kecapinya si Jason ini, sehingga mereka itu kayak menghentikan nyanyiannya dan kayak terbengong gitu melihat Jason memainkan kecapinya itu bersuara. Nah, akhirnya si Jason ini selamat nih dari si siren. Yang kedua ini adalah tokoh pahlawan terkenal, yaitu Odysseus, yang melintas di kepulauan tempat dimana siren ini tinggal. Dia itu sebenarnya udah dikasih tahu bahwa kalau lewat situ tuh hati-hati, karena sudah banyak banget korbannya yang tidak akan pernah selamat melewati pulau tersebut. Namun ada seorang seniman yang selamat. Jadi kalau kamu kepingin lewat di situ atau melintas di kepulauan itu, kamu harus ngajak si Jason and Argonauts ini dengan Orpheus-nya. Nah, tapi si Odysseus ini dia itu kan punya kekasih yang penyihir cantik, yang kekasihnya itu berpesan sama Odysseus, kalau kamu mau selamat, tutup semua telinga kamu menggunakan lilin, termasuk anak buah kapal yang ada di kapal kamu kayak untuk melintas itu, semuanya ditutup semua dengan lilin, sehingga kalian tidak akan bisa mendengar suara siren. Suara siren itu tidak akan bisa menembus ke gendang telinga kalian, sehingga kalian nanti akan selamat tuh. Namun karena rasa penasaran dari Odysseus ini, ketika semuanya ditutup lilin, dia itu memerintahkan anak buah kapal untuk mengikatnya di tiang kapal kan. Dia diikat di situ, kedua tangannya itu diikat di situ. Namun dia itu tidak mau disumpal pakai lilin yang sudah dikasih tahu sama kekasihnya itu, karena dia itu rasa saranya itu semempesona apa sih suara siren, sehingga bisa menghipnotis semua orang yang melintas di situ hingga menabrakkan kapalnya di terumbu karang, menenggelamkan dirinya sendiri untuk menggapai suara siren tersebut. Dia itu penasaran gitu kan. Akhirnya diikatnya dia di tiang yang ada di kapal itu, tangannya diikat, tapi dia tidak disumpal oleh lilin. Nah, namun semua awak kapal yang ada di situ semuanya tuh telinganya udah disumpal dengan lilin tersebut. Setelah perjalanan mulailah terdengar suara siren. Awalnya sih biasa aja, dia tenang, tapi lama kelamaan dia itu kayak mulai terhipnotis. Dia teriak-teriak nggak karuan. Dia minta ke teman-temannya
itu untuk melepaskan ikatan dari tali yang mengikat tangan dan kakinya itu untuk dilepaskan, karena dia udah nggak tahan pengen menggapai si siren ini, terhipnotis lah dengan suara indahnya siren ini. Dia tuh nggak tahan banget kan, dia udah teriak-teriak histeris kayak gitu, dia pokoknya pengen dilepas, dia pengen menceburkan dirinya ke laut. Namun karena teman-temannya dia itu udah pada tahu bahwa ini tuh karena apa ya, pengaruh dari suara siren, mereka menghiraukan si Odysseus ini, yang pada akhirnya setelah kapal itu menjauh dan setelah melintas dari kepulauan siren tinggal ini, si Odysseus itu mulai tenang dan mulai sadar. Nah, dua orang ini yang berhasil selamat melintas dan melewati pulau di mana tempat siren tinggal. Sebenarnya mermaid itu tuh kayak terinspirasi dari si siren ini, namun karena memang versi cerita yang berbeda, dengan adat yang berbeda, tempat yang berbeda, makanya kayak mermaid ini apa ya itu terinspirasi dari si siren ini. Sebenarnya kan mereka sama, cuman versinya aja yang berbeda. Namun ada cerita pertama kali mermaid ini ditemukan, dan asal muasal cerita dari mermaid. Ini mermaid ini awalnya itu seorang dewi yang tinggal di Mesopotamia, yaitu Dewi Artagatis. Dia itu jatuh cinta kepada seorang lelaki, yaitu manusia biasa yang dia tuh anak gembala, yang benar-benar dia itu manusia biasa. Seorang dewi jatuh cinta kepada seorang anak manusia biasa, yang pada akhirnya karena dia itu kan menjalin cinta sudah beda grade kan antara manusia dan dewi, sampai merenggut nyawa dari si pria tersebut. Setelah pria ini meninggal, Dewi Artagatis ini ternyata hamil kan. Nah, setelah Dewi Artagatis itu melahirkan anak, Semiramis di sebuah pantai, dia akhirnya tuh kepingin kayak ada keniatan ingin bunuh diri, dan dia itu menceburkan dirinya ke laut. Namun para dewa itu kayak tidak mengizinkan Dewi Artagatis itu mati kan. Akhirnya diubahlah bentuk Dewi Artagatis ini menjadi mermaid, yang yaitu kepala sampai pinggang itu adalah manusia, seorang wanita cantik, dan yang bawah itu adalah ikan. Nah, cerita awal muasal dari mermaid itu seperti itu, yang akhirnya berkembang di negara Afrika, yang malah justru mermaid ini diartikan berbeda di negara Afrika ini. Jadi cerita rakyat di Afrika, mermaid ini adalah mumi air. Jadi roh-roh air, roh-roh jahat yang mereka itu mengganggu. Yang ternyata mungkin yang dimaksud mermaid itu adalah Rusalka, yaitu seorang wanita cantik yang dia itu memang etensitas dari roh jahat, yang dia tinggal di dasar laut, di danau, pokoknya dia tinggal di air kan. Seorang wanita cantik yang kulitnya itu putih pucat, rambutnya hijau seperti rumput laut kan, warna rambutnya itu seperti rumput laut, dan dia itu sangat cantik, yang dia itu tinggal di dasar laut. Nah, cerita rakyat yang berkembang, Rusalka ini adalah mermaid gitu. Jadi Rusalka ini dia itu mempunyai kebiasaan buruk, yang dia akan muncul di dermaga, kemudian dia memikat lelaki muda agar tertarik dengan pesona kecantikannya, terus kemudian menenggelamkan para pria tersebut. Namun ada pula di Jepang, jadi cerita rakyatnya di Jepang itu beda lagi. Yang mermaid itu diartikan sebagai ningyo, ikan berkepala wanita. Jadi bukan kepala ke pinggang itu seorang wanita, namun ningyo yang ada di Jepang ini digambarkan adalah badannya itu ikan, sampai leher pun dia ikan, tapi kepalanya itu adalah seorang wanita, yang dimana apabila
kemunculan Ningyo ini dipercaya oleh masyarakat Jepang akan menimbulkan bencana atau musibah, sehingga kalau ada yang menemukan Ningyo di darat, segera kembalikan dia di laut atau kembalikan dia di asalnya di air, kan kayak gitu. Namun ada juga yang percaya bahwa bila memakan daging Ningyo ini, dia akan mempunyai umur panjang, awet muda. Nah, seperti itu cerita makhluk mitologi dari Yunani, cerita rakyat yang beredar dari Afrika dan Jepang. Sebenarnya banyak versi yang menggambarkan mermaid itu seperti apa, hanya menceritakan beberapa versi aja untuk kalian ketahui. Seperti itu, subscriber Sugesti Mas Bu. Mungkin buat kalian yang pernah mendengar cerita ini, komen ya. Ada yang request makhluk mitologi dari mana? Komen juga. Nah, buat kalian yang suka dengan tayangan ini, mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Serta buat kalian yang pernah mendengarkan cerita makhluk mitologi dari Yunani ini, komen di kolom komentar. Terima kasih buat dukungan para subscriber. Berkat kalian aku tuh semangat untuk bikin kayak tayangan-tayangan yang yang nggak banyak orang ketahui tentang berita urban legend, cerita rakyat atau makhluk mitologi. Akhirnya di sini aku Nia undur diri dan terima kasih.